Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah maghrib serta para pendengar dimanapun berada, mari kita bergabung kembali malam ini. Alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan, waktu dan kesehatan serta umur kepada kita sekalian. Mudah-mudahan kita terus menerus meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah yang telah memberikan berbagai rahmat dan nikmat yang tidak terhitung nilai dan jumlahnya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Sekiranya kita ingin juga menghitung, menjumlahkan nikmat yang Allah berikan, pasti kita juga tidak mampu menghitung dan menjumlahkannya. Karena itu rasa syukurlah kita untuk selalu siap, disiplin, melaksanakan dan menjalankan perintahnya dengan baik dan meninggalkan seluruh larangannya. Selawat bering salam mari pula kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga selawat dan salam senantiasa tercurahkan pada Rasulullah sebagai Rasul Khataman Nabiin wal Mursalin yang telah mewariskan kita dua warisan yang sangat berharga, yaitu Al-Quran dan Sunnahnya. Siapa yang berpegang teguh dengan dua hal ini, maka dia insyaallah tidak akan sesat untuk selama-lamanya. Al-Quran dan Sunnah Al-Hadis. Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada di antara kita mungkin yang tidak sempat hadir, atau ada kegiatan lain, atau karena sakit, baik sakit di rumah sendiri atau juga sakit di rumah sakit, atau di tempat lain. Tentu orang-orang yang sakit ini sabar dan tidak perlu merasa terbebani dengan sakit. Kalau terus terbebani, tambah sakit. Ya, mudah-mudahan dengan sabar, yang sakit itu mudah-mudahan cepat Allah angkat penyakit dari dirinya, insyaallah. Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan malam ini sambil kita niat i'tikaf di rumah Allah yang suci ini. Ya, mudah-mudahan tidak ada ruang-ruang yang kita lalui tanpa ada nilai dan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian.
Malam yang lalu kita menjelaskan ada kata kunci ya. La tushaddur rihal illa min salasati masajid. Jadi ada kata kunci keyword. Jangan kamu bersemangat untuk pergi melakukan perjalanan kecuali pada 3 masjid. Masjidil Haram, Masjidi, masjidku kata Rasulullah, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Tentu ini kan ada kaitan kolerasi dengan bahasan kita tentang rindu masjid, rindu masjid. Supaya kita selalu merasa senang kalau kita dengar nama masjid dan merasa senang menghadirkan langkah kaki kita ke masjid. Bukan ada sesuatu yang membuat rintangan dan kesulitan ya. Merasa senang ke sana. Jadi wa kasratul khuta ilal masajid. Salah satu di antara 3 hal, kita harus memperbanyak langkah perjalanan kita ke rumah Allah, ke masjid. Wa annal masjida lillah fala tad'u ma'allah ahada. Sesungguhnya masjid itu milik Allah. Masjid itu milik Allah karena dia suci. Tempat kita berzikir, tempat kita sujud, tempat kita ruku', tempat kita bermunajat, tempat mencari sebuah ketenangan, kepuasan batiniah. Mungkin Bapak Ibu beda ketika kita berada di masjid. Beda kalau kita sedang berada di tempat-tempat hiburan. Beda ketika kita berada di warung-warung atau kefi-kefi. Beda. Sangat beda. Terasa syahdu, terasa nikmat ketika kita berada di masjid. Masjid itu milik Allah. Fala tad'u ma'allah ahadan. Jangan kamu berdoa mengharap sesuatu di masjid itu, di rumah Allah, selain memohon kepada Allah. Kita mohon ketergantungan kita. Kalau sering kita baca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu esa. Allah tempat kita bergantung, tempat memohon pertolongan. Tidak ada tempat lain yang kita mohon ya, dalam kehidupan ini selain kepada Allah. Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah, maka dalam Al-Quran tidak kurang 28 kali Allah sebutkan kata masjid. Masjid bermakna tempat sujud, tempat kita sujud. Jangankan kita sujud kepada Allah, tapi semua planet, batat, kayak batai juga sujud. Bintang, matahari, gunung, dan juga sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu dalam bentuk kapasitasnya tidak sama dengan kita sujud. Sujud kepada Allah atas kebesaran, atas kekuasaan Allah yang mengatur
Allah yang memiliki semesta alam ini. Inilah ada sunatullah. Semua alam ini berjalan, planet ini berjalan sesuai kadar. Wasyamsi tajri li mustaqarrillah. Jadi ada kadar, semua itu ada kadar, kadarullah, ketentuan Allah. Ya. Dia berjalan pada rel, pada sumbunya. Gak bisa dia bergeser. Ya. Kalau bergeser, kerusakan, ya, terjadi kerusakan planet. Begitu sudah Allah desain itu, ya. Ciptakan ini segala sesuatu ketundukannya kepada Allah. Termasuk apalagi kita ini manusia, hamba yang sangat lemah. Bayang-bayang, kita ini kan bayang-bayang. Bayang-bayang Allah di bumi ini kita ini. Kalau masih ada ruh, masih bergerak. Tapi ketika ruh tidak ada lagi, nyawa kita sudah dicabut, ajal sudah tiba, jadilah main. Jadi main. Tidak berguna lagi, diusung ke alam barzah, ke sana. Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu Rasulullah mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim, waju'ilat li al-arda sajidan wa tahuran. Allah telah menjadikan untukku, kata Rasulullah, bumi ini sebagai tempat sujud. Bumi ini ya memang tidak diberikan kepada umat sebelumnya ya, tapi diberi kepada umat Muhammad. Jadi dimanapun kita berada, bumi bisa tempat sujud. Kita bisa salat, asal dia bersih, ya. Tempat sujud. Watahuran, dan dia suci. Bisa dengan debu, dengan tanah, bisa bersuci. Ya. Ada tayamum. Ya. Ketika air tidak ada, atau ketika suasana kita kurang fit, kurang sehat, tidak bisa kena air, bisa tayamum. Ada solusi di dalam syariat. Oh nyohanai, hana payah salat. Tidak seperti itu. Ada solusi diberi syariat. Tayamum sebagai pengganti dari wudu. Cuma tayamum ini sekali tayamum untuk sekali salat, nggak seperti wudu. Jadi kalau kita dengan berwudu dengan air, selama kita yakin tidak batal ya wudu, kita masih bisa melakukan salat. Tapi kalau tayamum hanya untuk sekali tayamum, untuk sekali salat, sudah dimudahkan, ya. Tapi jangan kita mudah-mudahkan syariat ini sebagainya. Sidang jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi masjid tonggak utama, pemersatu sebenarnya, perekat ukhuwah, persaudaraan, ya, di antara kita sesama jamaah, ya, saling jadi perekat, silaturahim antara satu dengan yang lain. Ya. Belum misalnya kita lihat, kita kaji bagaimana nilai berjamaah. Ya. Kalau salat sendirian nilainya kan 1, ganjarannya 1. Tapi kalau berjamaah ganjarannya 27 diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa kalau kita buat instrumen riset penelitian, saya kira nggak ada orang yang ingin miskin, ya, ingin hartanya terus hilang, merosot, ya, tidak. Tapi kan ingin terus kekayaan bertambah, ya, investasi kita bertambah. Begitu juga dengan Allah. Investasi kita dengan Allah. Tidak mau kita kurang, tapi terus tiap hari bertambah.
dengan berbagai jalur ya. Salah satunya salat berjamaah ya. Dengan ikhlas kita lakukan ya. Ya, kalau satu kali salat 27 derajat ya. Saya kira 5 kali 27 satu hari berapa nilai ya, 100 lebih. Kalau salat sendirian kan hanya 1, 5 waktu 5 nilainya. Jadi miskin kita ya. Bagaimana kita menjadi kaya ya. Jadi senang Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Makanya Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah ketika berada di Madinah, ketika hijrah, itu yang pertama terpikir adalah rumah Allah, bukan tempat tinggal Rasulullah. Banyak para sahabat Ansar itu mengajak Nabi tidur di rumahnya, sudah disiapkan kamar, tapi Rasulullah enggak mau. Rasulullah hanya mengatakan, di mana unta ini istirahat, disitulah rumahku, disitulah masjid. Jadi yang pertama dipikir Nabi, masjid dibangun. Karena itu sebuah peradaban ya, sumber peradaban berkat umat ya, di dalam mendekatkan diri dengan Allah Tuhannya, yang memberikan segala kemudahan dan fasilitas kepada dirinya. Rupanya unta itu istirahat di atas tanah anak yatim. Ini juga luar biasa ini. Tapi sudah demikian ya. Hewan yang sangat perasa ini unta. Istirahat di atas tanah milik anak yatim, Sahal dan Sohail. 2 anak yatim. Disitulah unta istirahat. Jadi disitulah masjid dibangun. Ketika diajak sama anak yatim mau dibeli, apa kata keluarga anak yatim? Gak usah dibeli, kami akan hibahkan, akan wakafkan. Tapi karena anak yatim, Rasulullah gak mau juga ambil secara gratis, dibayar 10 dinar ya, dibayar. Ada lagi bangunan di dekat tanah itu, ada bangunan Bani Najjar. Dipanggil oleh Rasulullah, berapa biaya bangunan? Kita akan ganti rugi. Apa dijawab? Ya Rasulullah, kalau untuk masjid kami akan wakaf, kami serahkan ini semuanya. Tak usah diganti. Hanya Allah nanti akan mengganti di akhirat. Subhanallah. Wakaf, diwakafkan, ya, tidak mau diganti. Dia akan diganti Allah nanti di akhirat. Ya. Diwakaf, melepaskan hak milik yang sangat kita cintai untuk jalan Allah, untuk masjid. Maka umumnya masjid-masjid yang dibangun itu wakaf, tanahnya diwakafkan, bangunan juga diwakafkan, sebagainya. Man bana masjidan fid dunya banallah baitan fil akhirah. Barang siapa membangun masjid di dunia ini, kata Rasulullah, maka kita sudah menginvestasi untuk akhirat. Nanti Allah akan bangun mahligai yang lebih baik dari masjid yang kita bangun di dunia ini. Sekarang orang berlomba-lomba ya, menginvestasikan harta ya, membangun masjid yang kaya. Satu masjid dibangun sendirian, sekalian dengan tanah diwakafkan. Yang kurang itu mewakafkan tanah saja untuk pembangunan masjid, dan seterusnya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Ali Imran 92 ya. Kamu, kata Allah, tidak akan sampai, sekali-kali tidak akan sampai, kata Allah, kepada albir, kepada sebuah kebaikan, sebelum kamu menafkahkan
hartamu yang sangat kamu cintai di jalan Allah, mimma tuhibbun. Jadi kalau kita wakaf, kita beri sesuatu yang terbaik. Ya. Kalau kita juga sedekahkan uang, ya, wakaf uang yang terbaik, yang halal, uang yang terbaru, ya. Jangan uang leceh-lecehan, ya. Yang bagus-bagus, ya. Kan begitu, itu perintah. Anjuran Al-Quran, anjuran Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jangan kita anggap yang kita sisihkan itu jadi berkurang. Tidak, malah bertambah di balik itu. Allah berikan berkati apa yang sudah kita keluarkan dari nilai harta yang Allah berikan kepada kita sekalian. Begitulah nilai wakaf ini. Sampai nanti orang sudah meninggal di alam barzah, di alam kubur, terus mengalirkan pahalanya, pahala. Termasuk misalnya Masjid Raya ini kan wakaf juga. Masa kesultanan dulu. Ini sudah dibangun sebelum datangnya Belanda ke Aceh, masa kesultanan, masa Alaidin Riyad Shah. Sudah ada masjid ini. Cuman waktu perang Belanda itu 1873 terbakar, ya, dibakar. Karena terus dengan peluru, ya, diserang, karena dianggap ini kan benteng. Jadi orang-orang kafirin takut sama masjid. Ini semangat, motivasi yang luar biasa ini, sehingga Masjid Raya ini terbakar dulu, ya. Tidak mau surut mujahidin berjuang di jalan Allah. Bukan karena Masjid Raya terbakar rakyatnya menyerah, tidak. Terus berjuang, bergerilya, sehingga akhirnya Kohlir tertembak di depan Masjid Raya Baitur Rahman ini. Tembak oleh mujahidin, orang Aceh, ya, pejuang patriot yang tidak takut, ya, syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi wakaf ini harus dijaga, ya. Innya harus dijaga, gak boleh hilang. Inilah kehebatannya wakaf. Di Masjid Raya ini wakaf, ya. Jadi banyak masjid-masjid dibiayai dengan wakaf, hasil wakaf. Sekolah-sekolah ada tanah wakaf dibiayai, ya. Sehingga hidup pendidikannya, hidup masjidnya. Malah dalam sejarah yang juga ditulis oleh orang Belanda, termasuk Blang Padang, Blang Ponge, itu wakaf Masjid Raya sebenarnya, ya. Sejarah mampu berkata seperti itu. Blang Padang yang dekat kita ini itu milik Masjid Raya sebenarnya. Blang Ponge sana. Dulu ikan sawah, ya. Masa kerajaan dulu, ya. Luar biasa sebagainya. Mudah-mudahan yang memberi wakaf, ya, terus mengalir pahala, sekalipun sudah di alam barzah, alam kubur sebagainya. Inilah sedekah jariah biasa. Inilah yang memberi semangat sejak Rasulullah membangun Masjid Nabawi. Semua berwakaf. Pohon kurma ditebang, dijadikan untuk masjid, perluasan terus dan sebagainya. Termasuk Abu Talhah belakangan punya pohon kurma di depan Masjid Nabawi. Dia segera kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini saya serahkan semuanya kebun kurma yang bagus ini. Itu apa kebun yang luas melalaikan saya dan Allah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya wakafkan
Saya serahkan semua ini jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu bersemangat. Fi buyutin azinallah an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Di rumah Allah, di situ disebutkan nama Allah, ya. Bertasbih, ya. Pagi dan petang menyebut nama Allah, berzikir, ya. Bertasbih, membaca Al-Quran, sebagainya, memberi sebuah ketenangan, ya, ketenangan batiniah, lahiriah, ya. Subhanallah. Itu apa banyak rezeki hari-hari kita dapatkan, tapi hati menjerit, ya. Hati jadi gersang, kosong, hampa, tidak ada nilai sama sekali. Biarlah hidup sederhana, tapi hati jadi bahagia, hati jadi tenang. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, kata Allah, yang sudah pasti hatimu tenang, tidak menjerit, ya. Hati tenang, tumakninah, karena mengingat Allah. Terus dia ingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, petang, pagi dan petang. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa aqamas salah ta'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fil qulub wal absar. An-Nur ayat 36 37. Ya, di dalam masjid itu kata Allah ada orang-orang yang tidak dilalaikan, tidak terpengaruh, Bapak Ibu para pendengar sekalian, tidak mau dilalaikan oleh dunia fata morgana ini. La tulhihim, tidak dilalaikan oleh tijarah, dagangannya, kesibukan bisnisnya. Tidak. Itu kan hanya sementara. Sementara. Sekalipun memang hidup modern, dalam kondisi IT, teknologi hari ini memang dilalaikan kita oleh berbagai hal, hiburan, makanan, kesenangan, ya, dan sebagainya, ya. Tapi ada orang, kata Allah, la tulhihim tijarah, dia sangat senang, sangat memberikan kebahagiaan batiniyah ketika berada di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mau dilalaikan oleh tijarah, dagangannya, wala bai'un, jual beli. An dzikrillah, daripada ingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aqamas salah, dan dia terus mendirikan salat. Orang-orang yang salat ini pasti dia rindu masjid, ya, mencari sebuah ketenangan batiniyah. Ya. Ya. Berapalah lama hidup kita? Kalau yang hari-hari kita lewatkan, kita sudah tahu Bapak Ibu, 50, 60 tahun, atau yang masih muda 30, 35. Tapi berapa lama ke depan masih Allah berikan umur kita? Tidak ada yang tahu, ya, hanya Allah yang tahu, ya. Berapa lama kita bisa hidup lagi di dunia ini, ya. Setelah itu kan semua kita tinggalkan, tidak kita bawa bersama kita. Yatba'ul maita salas, yang mengiringi main itu kan kata Rasulullah hanya tiga hal, 3 perkara: harta, keluarga, dan amal.
Perjo, isnani, dua itu kembali. Keluarga, harta, gak mau bersama main masuk dalam alam kubur. Oh, saya sampai di sini saja, sampai pinggir kuburan ini, ya. Selamat jalan Anda. Kan itu saja. Tapi yang satu itu tidak mau kembali. Itulah amal. Pernah kita investasikan selama kita hidup di dunia ini. Gak mau dia berpisah dengan kita. Begitu hebatnya amal itu. Kan nanti ketika selesai semua orang pulang, kita tinggal sendirian, datang malaikat penyoal, ya, pamungkar nangkir. Pertama kan menurut riwayat di arah kepala. Di arah kepala kita didatangi pertama sekali. Di situ bangun amal salat. Kamu siapa? Oh, ini petugas ditugaskan oleh Allah menyoal si main ini. Oh, jangan. Ini ada amalnya nih, salat ini. Gak pernah dia tinggalkan salat. Salat wajib yang fardu, salat sunat, dia lakukan dengan disiplin, ya. Jangan ganggu dia. Dibela oleh amal, dibela sungguh-sungguh oleh amal. Pergi ke arah sebelah kanan, bangun amal lain. Oh, di sana ada zakat, ya. Ada amal, dia keluarkan zakat, ya. Bukan hanya salat, dia hitung zakatnya, zakat harta, zakat penghasilan, zakat mal, ya. Dia keluarkan itu, tidak merasa berat. Dia ada uang simpanan di bank, dia hitung zakat senilai nisab 94 gram emas, sudah sampai nisab zakat uang, dibayar zakat, membersihkan diri dan hartanya yang tinggal. Subhanallah, gak merasa berat dia. Cari tempat lain, ini zakat, jangan coba ganggu si fulan ini, ya. Malaikat cari sebelah kiri. Sebelah kiri ada amal juga, puasa. Pernah dia tinggalkan puasa wajib, puasa sunat, ya. Jangan ganggu dia. Biar dia tidur dengan angin, dengan nikmat Allah, angin surga. Cari tempat lain. Ke arah kaki. Di arah kaki juga ada amal-amal sunat yang pernah dia lakukan. Ini jangan ganggu dia. Ya, selamatlah. Tidurlah dia sampai Allah bangkitkan nanti, ya, yaumil mahsyar. Subhanallah. Pak Ibu hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi amal itu secara sungguh, ya, tidak basa-basi, tidak seperti di dunia ini. Aku cinta padamu, lidah berucap, hati tidak. Tapi amal ini sungguh membela. Karena dia sudah investasi di dunia selama Allah memberikan umur kepada dirinya. Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada Nabi merobohkan masjid Dirar di Madinah. Karena Masjid Dirar ini tandingan dibangun oleh orang munafik. Ya. Pernah diajak Rasulullah untuk menjadi imam, tapi Nabi belum kesempatan. Pada saat ada kesempatan turunlah wahyu. Allah menegur dan menghalangi Rasulullah, jangan sholat di Masjid Dirar. Masjid dibangun oleh orang munafik. Ya. Turunlah ayat walladzina ittakhadhu masjidan dirara wa kufran wa tafriqa
bainal mu'minin wa irsadan liman haraballah wa rasulahu min qabl. At-Taubah 107. Ada di antara orang-orang munafik. Nah, orang munafik yang mendua ya. Lain di mulut, lain di hati. Jadi ada orang-orang munafik di Madinah itu yang membangun masjid ya. Tapi membangun masjid ini bukan tujuan untuk yang baik, tapi dirar, untuk memudaratkan orang muslim, orang mukmin di kala itu. Ya, menghalangi ya. Jangan ke Masjid Nabawi, ke masjid ini saja ya. Dia halangi, memberi mudarat kepada orang, disebarkan fitnah di masjid dirar ini ya. Wa tafri wa kufran. Jadi kufur, ria, hebat. Ini masjid aku ini ya. Masjid tandingan dan sebagainya. Wa tafriqan, memecah belah bainal mukminin, di antara orang beriman. Wa irsadan, mengamati, menunggu liman haraballah, siapa yang akan datang menyerang agama Allah dan Rasulnya ya. Begitulah Masjid Dirar. Maka ini dirobohkan oleh Rasulullah karena turunnya wahyu. Itu Dirar ya. Memberi mudarat, kampanye pecah belah di situ, fitnah dan sebagainya. Maka dibakar, dihancurkan. Jadi tempat pembuangan sampah oleh orang-orang muslim mukmin ketika itu dan sebagainya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, sidang jamaah yang dirahmati Allah. La masjidun ussisa 'alat taqwa min awwali yaumin ahaqqu an takuma fi rijalin tuhibbu ayyat tahharun wallahu yuhibbul muttahharun. At-Taubah ayat 108. Maka alangkah indah, kata Allah, kalau memang masjid yang dibangun pada awalnya landasannya takwa. Semua biaya infak yang halal, sumbangan yang halal, dari rezeki yang halal dibangun masjid. Bukan dari hasil pencurian, bukan hasil penipuan, bukan hasil dari sabu-sabu, khamar, dan judi, bukan. Tapi dibangun masjid. La masjidun usisa ala taqwa. Karena semata-mata ingin mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Sumber rezeki yang halal, dibangun masjid. Jadi tempat orang beribadah kepada Allah. Maka lebih baik, kata Allah, di awalnya itu kamu salat di situ. Min awwali yaumin ahaqqu an takuma fi rijalun tuhibbun. Situ orang-orang yang ingin membersihkan diri dari segala daki kekotoran, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat taharun, dan dia membersihkan diri. Wallahu yuhibbul mutahharun, dan Allah sendiri sangat senang, sangat suka kepada orang-orang yang suka membersihkan diri di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu di antara 7 golongan yang nanti Allah berikan naungan di padang mahsyar, sab'atun yudhallihumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh ya. Jadi nanti ada 7 golongan, kata Rasulullah. Hadis dari Abu Hurairah ini ya. Jadi salah satunya di antara 7 golongan, warajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Itu orang-orang yang hatinya selalu terpaut, terikat, terpanggil dengan tempat sujud, dengan masjid, rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang hatinya terikat dengan masjid.
Yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang rindu menunggu waktu salat. Habis waktu zuhur, dia ingat waktu asar. Waktu asar. Habis waktu asar, dia ingat waktu maghrib. Habis maghrib, dia ingat isya. Habis isya, dia ingat subuh. Terikat dengan tempat sujud. Tidak merasa berat, ya, menghadirkan. Bisa juga dalam pengertian yang lain, hatinya terpaut ke masjid. Ingat berjamaah. Walau super sibuk dengan bisnis, kelelahan, kecapean, kesibukan, tapi tetap ingin ke masjid berjamaah, ya, mencari pahala nilai dengan kendaraan jalan kaki, ya, dan sebagainya. Kalau di kantor, karyawan, pimpinan semua tinggalkan pekerjaan. Subuh tidak merasa berat dengan enaknya tidur, tapi terus terbangun melangkah kaki ke masjid. Insyaallah itulah orang-orang salah satu akan mendapat naungan Allah nanti di hari pagi di yaumil mahsyar kelak. Ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, sidang jamaah rahmatullah, demikian saya kira untuk malam ini. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan, kemudahan, kecintaan, kerinduan kita di rumah Allah ini, dan mudah-mudahan Allah juga menjauhkan kita dari kemungkaran, kemaksiatan. Kita ajak anak dan keluarga kita untuk senantiasa mencintai, melaksanakan perintah Allah dengan baik dan penuh kedisiplinan ini. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.